Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai materi IPA, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa ini kita senantiasa diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Dalam pembelajaran kali ini, kalian akan belajar bersama Miss Lucy. Adapun kompetensi dasar dalam belajar hari ini yaitu KD 3.5, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Ada juga KD 4.4, yaitu melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik atau siswa itu dapat memahami materi rangkaian listrik sederhana baik seri maupun paralel. Kemudian tujuan kedua yaitu peserta didik dapat melakukan percobaan rangkaian listrik secara seri dan paralel. Nah, kali ini Miss mau tanya, di rumah kalian adakah yang tidak menggunakan listrik? Jawabannya, pasti semuanya menggunakan listrik kan? Nah, tonton video animasi berikut ini ya. Oke, jadi video ini adalah rumah Rara dan rumah Nusa. Nah, Nusa dan Rara ini setiap hari menggunakan kipas angin, menggunakan smartphone. Lalu, Nusa dan Rara ini kadang juga menonton televisi. Berarti televisi, kipas angin, dan smartphone merupakan salah satu contoh dari apa? Energi listrik. Oke, kita lanjut. Bapak penemu listrik atau tokoh yang menemukan listrik itu siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. 100 yang menjawab Michael Faraday. Oke, kita bahas ya. Jadi, bapak penemu listrik itu Michael Faraday. Michael Faraday ini tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1971 di Newington, berasal dari negara Inggris. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil menemukan dan membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Keren banget kan? Lalu, apa itu arus listrik? Siapa yang ingin menjawab apa itu arus listrik? Nah, arus listrik sendiri adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Arus listrik itu dikatakan ada ketika ada aliran berisi muatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan, sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan itu. Pada slide ini kita akan membahas mengenai sumber listrik dan arus listrik. Arus listrik tadi adalah suatu aliran yang muncul dari adanya muatan elektron yang mengalir dari titik satu ke titik lainnya yang terdapat pada suatu rangkaian. Selanjutnya, arus listrik ini dihasilkan dari dua sumber listrik. Sumber listrik memiliki dua kutub loh.
yaitu kutub positif dengan potensial tinggi dan kutub negatif dengan potensial rendah. Adakah yang tahu apa saja sumber listrik? Nanti Miss akan kasih nilai atau poin ke kalian. Nah, benar sekali. Contoh sumber listrik yaitu yang pertama ada baterai, kedua ada dinamo, dan ketiga ada aki, keempat ada generator. Di slide ini hanya beberapa contohnya saja. Kalian bisa mencari sendiri di internet atau di buku. Wow, ini gambar apa ya kira-kira? Tepat sekali, ini adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu apa? Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala ya tentunya. Karena itu ada apa? Arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini adalah susunan alat-alat listrik yang berhubungan dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan arus listrik. Bayangkan, jika di rumah kita tidak ada listrik, bagaimana kita akan belajar? Bagaimana di malam hari rumah kalian pasti akan petang atau gelap gulita. Bagaimana kalian mandi jika rumah kalian tidak ada air? Ya, kita sangat membutuhkan yang namanya listrik. Lalu, di slide ini ada komponen-komponen listrik pada rangkaian listrik. Yang pertama, yaitu ada batu baterai. Berfungsi sebagai sumber energi listrik. Dan yang kedua ada saklar. Fungsinya sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus aliran arus listrik. Ketiga ada lampu. Lampu ini mengubah sumber energi menjadi energi cahaya. Energi apa tadi yang dirubah? Ya, energi listrik menjadi energi cahaya. Keempat yaitu ada kabel. Kabel ini berfungsi sebagai konduktor yang mengalir pada arus listrik. Oke, jadi saklar itu yang gambarnya kuning ini. Kemudian ini yang lampunya. Terus ada namanya kabel yang warna biru. Dan ada batu baterai yang warnanya biru sama biru muda. Di sini ada kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, pada gambar ini yaitu gambar rangkaian listrik terbuka. Di mana rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alurnya itu diputus atau saklarnya terbuka. Nah, ini gambarnya saklar terbuka. Kedua yaitu ini gambar rangkaian listrik tertutup. Di mana rangkaian listrik yang tertutup ini dapat mengalirkan arus listrik karena saklarnya dalam kondisi tertutup sehingga jalur arus listriknya itu dapat terhubung dan lampunya akan menyala. Nah, jika berdasarkan susunannya, rangkaian listrik itu ada dua, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Sekarang kita akan membahas mengenai rangkaian listrik seri. Pertama, ciri-cirinya adalah disusun secara seri atau beraturan. Bisa dilihat untuk lampunya ini berjejer atau sejajar ya. Kemudian arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Artinya, jika salah satu lampunya itu padam, maka lampu yang lain ikut padam karena terletak dalam satu kabel atau sejajar tadi. Oke, sekarang kekurangannya. Oke, kekurangannya yang pertama adalah nyala lampunya itu redup karena sumber baterainya itu cuman sedikit dan baterainya itu juga cepat habis. Kelebihannya, kabel penghantar yang digunakan itu lebih sedikit,
biaya yang digunakan juga relatif murah. Kemudian, contoh pemanfaatan di kehidupan sehari-hari, contohnya benar sekali, yaitu ada lampu hias taman, kemudian ada juga senter, dan lampu hiasan pohon Natal. Nah, oke, yang kedua ini adalah rangkaian apa? Nah, 100. Ini adalah rangkaian paralel. Ciri-cirinya yang pertama, rangkaian listrik ini disusun secara bercabang. Bisa dilihat ya pada gambar, ini ada 3 lampu. Terus, arus listrik ini mengalir melalui 2 cabang atau lebih. Jika salah satu lampunya ini padam, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Oke, kemudian kekurangannya apa? Kekurangannya yang pertama adalah membutuhkan kabel penghantar listrik yang banyak. Biayanya juga relatif mahal. Ada kelebihannya. Yang pertama yaitu rangkaian listrik paralel ini lampunya terang dan baterainya juga awet. Siapa di sini yang bisa menyebutkan pemanfaatan aliran listrik paralel? Ya, benar sekali. Aliran listrik paralel ini contohnya yang ada di rumah kita. Kemudian juga ada di lampu rambu lalu lintas merah, kuning, dan hijau. Pada tabel ini terdapat perbedaan rangkaian listrik secara seri dan paralel. Perbedaan yang pertama yaitu cara menyusun komponen listrik. Untuk seri itu dipasangkan secara berderet seperti gambar tadi ya. Kemudian untuk paralel itu sejajar dan berbentuk cabang. Lalu perbedaannya lagi, jika salah satu lampu padam, di rangkaian seri itu semua lampu juga ikut padam. Tetapi kalau di rangkaian paralel itu lampu lain pada cabang berbeda tetap menyala. Seperti yang ada di rumah kita. Misalkan di ruangan 1 lampunya menyala, di ruangan 2 lampunya bisa mati. Seperti itu. Kemudian penggunaan kabel dan saklar. Kalau di rangkaian seri, ini hemat kabel dan saklar karena kabelnya cuma pendek. Sedangkan di rangkaian paralel yaitu boros kabel dan saklar karena membutuhkan kabel yang panjang. Kemudian kondisi komponen listrik saat menyala. Kalau di rangkaian seri ini berpijar tidak sama terang. Sedangkan kalau di rangkaian paralel ini sama-sama terang. Lalu contoh rangkaiannya seperti ini. Ini adalah alat dan bahan untuk membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Kalian bisa men-screenshot yang ada di video ya. Kemudian setelah itu kita rangkai kabelnya, batunya, saklar, dan fittingan serta kabel ini kita eratkan dengan kutub kedua baterai. Setelah itu kita rangkai terlebih dahulu rangkaian serinya. Dan ini adalah rangkaian serinya sudah jadi. Lampunya menyala ya. Selanjutnya kita membuat rangkaian paralel, di mana rangkaian paralel ini lebih rumit dan kabelnya juga membutuhkan kabel yang panjang. Setelah kita rangkai kabel, giliran kita rangkai lampu dan eratkan dengan saklar. Selanjutnya kita juga membutuhkan baterai yang dikaitkan dengan kabel kutub utara serta kutub selatan. Ini sudah jadi rangkaian paralelnya. Mari kita coba nyalakan rangkaian paralelnya ya teman-teman. Ya, ini oke, ini sudah nyalakan dan ternyata nyala. Tugas membuat rangkaian listrik ini nantinya menjadi tugas kelompok yang terdiri dari 4 anggota. Kalian bebas memilih anggotanya.
Lalu nanti Miss akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang isinya mengenai tata cara pembuatan alat bahan, kemudian juga rangkaiannya, desain rangkaiannya, serta hasilnya. Lalu hasil dari perakitan rangkaian listrik sederhana seri dan paralel ini kalian kumpulkan minggu depan. Jadi, tugas ini bisa dikerjakan di rumah di waktu libur hari Sabtu dan Minggu. Contoh LKPD-nya seperti ini ya. Nanti akan Miss bagi setelah pembelajaran selesai. Dan kuis ini bisa kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Nah, berhubung hari ini pembelajarannya daring, kalian bisa mengirimkan nanti maksimal jam 8 malam. Selanjutnya, jika terkendala, kalian juga bisa mengumpulkan di saat kita berjumpa di ruang kelas minggu depan bersama dengan tugas pembuatan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralelnya ya. Oke, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi dan tugas hari ini? Oke, jika tidak ada pertanyaan, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tepuk terlebih dahulu ya agar semangat. Nah, hari ini Miss ada tepuk buat kalian, yaitu tepuk menghemat energi sesuai dengan materi kita hari ini. Oke, tirukan ya. Aku harus hemat energi, aku harus mematikan TV jika tidak digunakan. Aku harus pandai mengatur lampu, kalau siang lampu harus mati. Malam kalau tidur lampuku harus padam. Kalau air kan sudah berdung, aku juga harus mematikannya. Karena air itu sumber kehidupan manusia. Yeay, tetap semangat dan jangan lupa untuk absensi kali ini berada di grup kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sehat selalu. Dan jangan lupa untuk kuis serta tugasnya dikerjakan. Kita bertemu lagi minggu depan. See you next day. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bye. Miss pamit undur diri.